Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran ini, Biosains akan membahas materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi, silakan simak materi besaran pokok dan besaran turunan berikut ini dengan seksama. Tahukah kamu, di dunia ini ada sesuatu yang bisa diukur dan tidak bisa diukur? Lalu apa sih yang bisa diukur dan tidak bisa diukur di dalam dunia ini? Contoh hal yang bisa diukur adalah tinggi badan, panjang kain, lebar lemari, luas bangunan, keliling lapangan, dan lain-lain. Jadi singkatnya, sesuatu yang bisa diukur itu nantinya setelah diukur dia dapat ditulis dengan data hasil pengukurannya. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa diukur, contohnya rasa lezat makanan, besar kasih sayang orang tua, tingkat kepercayaan diri, dan sejenisnya. Kalau kita perhatikan, yang sesuatu yang tidak bisa diukur ini itu tidak bisa diungkapkan secara angka dan data. Sehingga perbedaannya sangat jelas. Kalau yang bisa diukur tinggi, panjang, lebar, luas, dan keliling ini bisa dituliskan secara data. Tapi kalau rasa lezat, besar kasih sayang, tingkat kepercayaan diri, ini tidak bisa diukur karena tidak dapat dituliskan secara data. Selanjutnya, lalu sesuatu yang bisa diukur itu disebut apa? Yaitu sesuatu yang bisa diukur itu disebut sebagai besaran. Maka dari itu, materi besaran inilah yang akan kita bahas pada video berikut ini. Pengertian besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuannya. Jadi besaran itu bukan hanya segala sesuatu yang bisa diukur, tetapi besaran juga dapat dinyatakan dengan angka dan satuannya. Contohnya apa? Contohnya adalah tinggi badan Budi itu 160 cm. Dari kata-kata ini, kalimat ini kita harus tahu mana yang disebut besaran, mana yang disebut angka, dan mana yang disebut satuan. Tinggi badan Budi itu adalah besaran. Sedangkan angka 160 itu disebut angka. Sentimeter disebut satuan. Jadi, kenapa tinggi badan Budi ini disebut besaran? Karena tinggi badan itu adalah sesuatu yang bisa diukur menggunakan angka. Angkanya berapa? 160. Lalu satuannya apa? Sentimeter. Ini adalah contoh besaran, angka, dan satuan. Kalau sesuatu itu tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuannya, maka itu bukan termasuk besaran. Jadi, kalau sesuatu yang tidak bisa diukur, lalu tidak bisa juga diukur dengan angka dan satuannya, itu bukan termasuk besaran. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya, kalian sering memesan makanan dan minuman di toko online shop. Lalu tiba-tiba karena rasa makanan dan minuman yang kalian pesan itu rasanya sangat lezat, maka kalian memberikan bintang 5 kepada toko online shop tersebut. Tetapi bintang 5 ini yang kalian berikan karena rasanya lezat pada makanan dan minuman yang kalian pesan, ini bukan termasuk besaran. Kenapa bukan besaran? Karena rasa lezat makanan itu sifatnya subjektif, tergantung selera setiap orang yang memakan atau mengkonsumsinya. Jadi, meskipun ada satuan berupa rating bintang 5 yang menilai rasa lezatnya, hal ini bukan besaran. Kenapa? Karena bisa jadi menurut kamu rasanya lezat setara dengan bintang 5. Tapi menurut orang lain rasanya belum tentu setara bintang 5. Bisa saja bintang 1, bintang 2, ataupun bintang 3. Kenapa? Karena hasil pengukurannya akan berbeda-beda untuk setiap orang.
Jadi, rasa lezat pada makanan yang tidak bisa diukur dengan angka dan satuan bukan termasuk besaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis besaran. Berdasarkan jenisnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Inilah kedua besaran yang akan kita bahas. Jenis-jenis besaran. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Jadi, besaran pokok itu dia tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Kenapa tidak dapat disusun dari besaran lainnya? Karena satuan dari besaran pokok sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, satuannya itu satuan besaran pokok itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ini adalah 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang satuan SI. Satuan SI itu adalah satuan standar internasional, di mana satuan ini itu sudah disepakati secara internasional. Panjang satuannya meter, lambangnya L. Massa atau berat satuannya kilogram atau kg, lambangnya M. Waktu atau sekon S, lambangnya T kecil. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya T besar. Jumlah zat satuannya mol, lambangnya N besar. Kuat arus listrik atau ampere, lambangnya I besar. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya LV. Inilah besaran pokok yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah besaran turunan. Bagaimana untuk besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Jadi, kalau besaran turunan itu dia bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Kenapa? Karena besaran turunan ini disusun dari beberapa besaran pokok. Untuk besaran turunan itu jumlahnya ada 9. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, dan daya. Lalu, karena besaran turunan ini terdiri dari beberapa besaran pokok, kita perhatikan cara membacanya. Ketika besaran turunan luas, kalau kalian mau mencari luas, rumusnya panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran pokok, yaitu satuannya meter. Lalu satuan internasional untuk rumus luas, yaitu meter kuadrat. Selanjutnya, volume. Kalau kalian mau mencari volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu besaran pokok. Ya, ingat, panjang itu besaran pokok. Jadi, setiap rumus dari besaran turunan itu pasti ada besaran pokoknya. Kenapa ada besaran pokoknya? Karena besaran turunan ini disusun dari beberapa besaran pokok. Rumus volume itu M pangkat 3. Selanjutnya yang ketiga ada massa jenis. Ingat rumusnya, massa dibagi volume. Massa itu kilogram. Maka ini adalah kita mau mencari massa jenis atau berat jenis. Rumusnya massa dibagi volume. Satuan SI-nya kilogram dibagi M pangkat 3. Lalu, kalau besaran turunan kecepatan, kalau kalian mau mencari kecepatan, rumusnya perpindahan dibagi selang waktu. Waktu itu besaran pokok, satuannya sekon. Rumusnya M per S. Besaran turunan percepatan, kalau kalian mau mencari percepatan, rumusnya perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Waktu itu besaran pokok, satuannya sekon. Lalu satuan SI-nya untuk besaran turunan percepatan itu M dibagi S kuadrat. Yang keenam ada besaran turunan gaya. Kalau kalian mau mencari gaya, rumusnya massa kali percepatan. Massa itu besaran pokok. Jadi rumus dari gaya itu massa kali percepatan. Satuannya apa? Satuannya kilogram dikali M per S kuadrat sama dengan N. Nah, selanjutnya adalah usaha. Usaha rumusnya apa? Usaha rumusnya gaya dikali perpindahan.
Ya, usaha rumusnya gaya kali perpindahan. Satuan SI-nya kilogram atau kg dikali M kuadrat per S kuadrat sama dengan J. Kilogram atau kg ini adalah satuan massa, yaitu kg. Selanjutnya, tekanan. Besaran turunan tekanan itu adalah rumusnya gaya per luas, yaitu satuan SI-nya kg per M dikali S kuadrat. Kg itu adalah satuan SI massa, untuk M itu panjang atau meter sama dengan P besar aks atau Pa. Untuk daya, besaran turunannya itu usaha per waktu. Rumusnya itu usaha per waktu. Satuan SI-nya kilogram atau kg dikali M kuadrat per S pangkat 3 sama dengan W. Jadi singkatnya adalah besaran turunan itu pasti terdiri dari beberapa besaran pokok. Ya, ini adalah 9 besaran turunan. Sedangkan kalau besaran pokok, dia tetap tidak akan diganggu oleh besaran turunan. Inilah penjelasan dari besaran turunan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung terus channel Biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Biosains agar channel YouTube Biosains dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya.